Ucapkan salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, duduk kembali dan membaca doa. Absen dulu ya. Ada berapa orang yang mau hadir? Orang yang sama. Pausan, Reza, Abdul Esa. Empat kita. Pausan desa. Nanti. Dengan Ada di Jabal tapi istirahat. Oh, Jabal nanti. Untuk hari ini sebelum kita masuk pada materi, ada yang ingat pembelajaran yang lalu? Pak, usahaan adalah kemampuan seseorang itu sendiri dan dikalir dalam menjalankan usahanya atau bisnisnya. Baik, sebelum kita masuk pada materi, kita bola tubuh sejenak ya. Kita tahu akan kita bola tubuh, mestinya kita persiapkan diri kita sebagaimana kan ketika belajar ada keadaan yang tegang sekali, jadi kita refresh diri kita sendiri. Nah, pertama kita ada di dalam teguh. Saya contohnya ya. Kalau saya katakan selamat pagi, berarti teguknya satu kali. Kalau selamat siang, teguknya dua kali. Gitu. Kalau selamat sore, teguknya tiga kali. Bisa? Bisa. Kita coba selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Ini baik, tidak bisa dilihat semua ya. Jadi beberapa video yang tadi ini, apakah ada disajikan kalian? Ini apa pekerjaannya kira-kira ini? Maksudnya dia sebagai artinya ini adalah sebuah usaha. Dan juga kan pembelajaran ini adalah ada empat, yaitu dua kita sebutkan menyeleksi peluang usaha ke depan, memilih peluang usaha. Terima kasih. Jadi ini juga dari mata pembelajaran kita. Ada empat, yaitu memahami, bukan menjadikan, menyeleksi dan memilih. Sama video sambil mencatat apa-apa yang penting. Usaha dapat muncul dari sebuah inspirasi, sedangkan inspirasi bisa kita dapat dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal tentu dari dalam diri kita, bisa berupa hobi, passion, atau pengetahuan yang kita dapat. Sedangkan sumber eksternal bisa didapat dari lingkungan sekitar kita. Nah, setelah inspirasi muncul, jadikanlah sebagai peluang usaha. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan, dan usaha berarti upaya atau mencapai tujuan yang diinginkan.
dengan berbagai gaya atau sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Di Indonesia kita, bagaimana ketika pengusaha itu pada? Nah, kira-kira apa penyebabnya itu? Dia memiliki perkara barang tersebut sudah disetor tapi cara produksinya kurang sehingga barang tidak terjual. Itu salah satunya. Jadi sebelum ada tipe dari orang yang berusaha itu langsung, tapi ada sebelum terjun dia mempelajari seluk-beluk dari usaha tersebut sebelum dia terjun. Jadi untuk mengurangi resiko-resiko untuk kedepannya. Kelompok pertama dengan kelompok kedua. Kelompok pertama itu Bang ini bio asma. Begitu? Bisa Pak. Jadi oke. Jadi berbagai jawaban yang sudah selesai ya? Nah, sekarang saya bagikan dari kajian. Coba baca. Apa itu KPD? Ya. Nah, coba kita baca apa isinya ini KPD. Jadi silakan berdiskusi, mencari jawaban yang ada tugas atau soal dari KPD. Silakan berdiskusi ataukah membuka HP kalian, baru cari, ya. Iya, bisa kita buka HP, ya kan? Lihat modul, buku atau bacaan, baru kalian browsing di HP. Bisa? Ya. Apalagi sama penjelasan. Makanya sedikit dengan kesegitan saya mulai dari mana? Apa? Bangunan. Apa sebenarnya tidak begitu. Bisnis silakan mencari juga. Ada Pak. Coba. Bisa. Saya di ini ya. Oh ya, gimana tujuan kalian? Kalian dengan teman-teman. Akhirnya terungkap peran AKP Rita Yuliana dan Putra. Oleh konsumen. Sama itu Salahnya diri. Bentuk dua menanggapi, ya kan? Tahu makanya kalian setuju dengan apa yang dia komunikasikan apa? Silakan satu.
yang diingatkan oleh kalau kita sendiri jadi bagaimana ada dari ilmu jadi meskipun sama ya, tapi bentukannya setiap orang berbeda gitu. Jadi presentasi satu Bagaimana kalau masalah ada tambahan? Oke. Apa? Tanya, silakan menanggapi. Tanya. Pengeluarannya bisa bantu teman-temannya ya. Itu bisa kan? Oke, kita akan langsung ke jadi kita dari dalam pembahasan ya menarik untuk kegiatan selanjutnya institusi. Jadi kami disimpulkan bahwa kalian akan memahami tentang apa yang disebut jiwa usaha, dan bisa apa yang kita pilih sudah ada yang kita kenal, sudah bisa. Baik. Untuk di lembaran berikutnya di lembaran LKD ada yang bisa kita bisa silakan kita isi kegiatan belajar sebentar kita tunggu.
hari ini berapa orang yang hadir? Berapa orang ya? Berarti Fauzan Alma. Jadi berapa orang yang hadir? 4 orang. Selamat siang. Selamat untuk hari ini kita selesai untuk pembelajaran belajar tentang resiko dengan unsur-unsur dengan dirasakan. Itu kita untuk belajar nanti mana kita dengan